Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usuh rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, sudah sepantas dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang syukur, kita harus tahu apa itu syukur. Ada yang tahu anak-anak Ustaz, syukur itu apa? Syukur artinya berterima kasih. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita harus berterima kasih sama Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun tidur itu sudah dikasih nikmat bernapas, sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mengaji di rumah tahfiz Al-Qur'an Bani Adama yang kita cintai ini. Kemudian sholawat serta salam, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini yang saya hormati pimpinan Rumah Tahfiz Al-Qur'an Bani Adama, yang saya hormati juga para ustadz ustazah selaku guru dan tim IT di Rumah Tahfiz Al-Qur'an Bani Adama, dan saya hormati juga ibu orang tua kami yang sudah berhadir di sini, dan yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anak ustadz semuanya, baik itu santriwan maupun santriwati Rumah Tahfiz Al-Qur'an Bani Adama. Baiklah, di sini ustadz akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Berbicara tentang Al-Qur'an, kita semua pasti tahu Al-Qur'an itu apa. Karena yang kita lakukan tiap hari itu tidak lepas dengan dari Al-Qur'an. Kita mengaji di sini pakainya pakai apa? Pakai Al-Qur'an, ya kan? Tiap hari kita mengaji, tiap hari kita menghafal, tiap hari kita murojaah atau mengulang hafalan. Setiap hari itu kita tidak terlepas dari yang namanya Al-Qur'an. Tapi kita tahu nggak apa sih arti Al-Qur'an itu? Ada yang tahu arti Al-Qur'an itu apa? Boleh dicatat ya. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalamullah itu artinya perkataan Allah. Yang mana kalamullah ini diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa perantaranya? Perantaranya adalah malaikat Jibril. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan ada perantaranya, ada yang
mengantarkannya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, termasuk Al-Quran. Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Nah, yang mana Al-Quran ini ditujukan kepada umat Islam, betul. Nah, tidak hanya umat Islam aja, tetapi umat manusia, yang mana Al-Quran ini menjadi sumber pedoman kehidupan kita, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Yang mana apabila membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala. Nah, kenapa kita membaca Al-Quran dapat pahala? Nah, karena Nabi sendiri yang bilang. Nah, Nabi bilang kayak gini, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf aja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas Allah menjadi 10 pahala. Nah, jadi kita membaca satu huruf dapat 10 pahala. Terus kata Nabi bilang gini, la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah Nabi katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, tetapi Nabi bilang alif itu satu huruf, lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu dihitung 3 huruf. Nah, kalau kita membaca satu huruf aja dapat 10 pahala. Nah, apalagi kita membaca alif lam mim. Alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Jadi berapa pahala yang kita dapatkan? 100. 30. Nah, karena satu huruf dibalas Allah menjadi 10 pahala. Sedangkan alif lam mim kan itu 3 huruf. Jadi pahala yang kita dapatkan 30 pahala. Itu dia. Nah, bayangkan membaca alif lam mim saja kita mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kita membaca satu surah? Contohnya saja, surah yang paling pendek itu surah apa? Yang ketika kita sering membacanya pas pulang. Wal as. Itu bayangkan berapa huruf yang kita baca itu. Nah, itulah yang kita dapatkan pahalanya. Nah, sedangkan baca Bismillahirrahmanirrahim aja banyak hurufnya kan, apalagi membaca satu surah, belum lagi baca satu juz. Nah, belum lagi kita membaca 2 juz, apalagi kita menghatamkan Al-Quran. Nah, itulah. Kalau kita membaca di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan 10 kali lipat dari bulan biasanya. Itu bayangkan. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Nah, dan Al-Quran ini sendiri ini diturunkan pada saat bulan Ramadan juga. Nah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi inilah penjelasan tentang Al-Quran. Keutamanya apa aja Ustaz? Keutamaannya adalah khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata Rasul. Kalau sebaik-baik manusia itu, kata Rasul, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di sini kalian, pada saat ini kalian belajar Al-Quran sama ustaz-ustazanya, belajar tajwid, belajar makharijul huruf, belajar menghafal Quran di rumah tahfiz Al-Quran ini. Pada suatu saat kalian akan mengajarkan sama yang lain atau anak cucu kalian sendiri.
Nah, yang mana kalau kita mengajarkan sama orang lain itu kita mendapatkan pahala lagi. Nah, kalau diamalkan sama anak murid itu, maka pahalanya mengalir ke kita sebagai guru. Nah, makanya jangan bosan untuk belajar Al-Quran, jangan bosan untuk membaca Al-Quran, apalagi bosan menghafal Al-Quran, karena keutamanya untuk kita sendiri. Kata Rasul, kita menjadi sebaik-baik manusia. Baru yang kedua apa? Membaca Al-Quran, amalnya itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, membaca Al-Quran itu kita dapat pahala yang berlipat ganda. Contohnya saja tadi yang sudah Ustaz jelaskan, satu huruf saja kita dapat 10 pahala. Satu huruf. Nah, belum lagi kita baca satu surah, satu juz, apalagi kita menghafal Quran. Nah, keutamaan orang yang menghafal Quran, di dalam hadis Nabi itu diceritakan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran, baik itu 30 juz, itu kata Nabi dia dijamin Allah masuk surga. Tapi tidak hanya itu aja, dia bisa menarik 7 anggota keluarganya ke dalam surga. Itu keutamaan orang penghafal Al-Quran, tapi dengan catatan dia tidak berbuat dosa. Itu dijamin Allah masuk surga dan bisa menarik 7 anggota keluarganya ke dalam surga. Mau nggak anak-anak Ustadz ini mau masuk surga nggak nih? Pastinya mau. Nah, apalagi bisa membawa 7 anggota keluarga, termasuk orang tua kita. Bayangkan betapa bangganya kedua orang tua kita, yang mana mereka masuk surga karena kita sebagai anaknya, kita sebagai anak dan orang tua kita. Nah, itu orang tua jadi masuk surga. Ada suatu cerita yang mana orang tuanya ini dia sudah dihisab oleh Allah. Ternyata hasil hisab itu dia dinyatakan mau masuk neraka. Tetapi karena ada anaknya penghafal Quran, maka anaknya ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Allah, ya. Anaknya mengadu kepada Allah. Ya Allah, orang tuaku mau masuk neraka. Nah, karena anaknya ini penghafal Quran, dia bisa menarik orang tuanya ke dalam surga. Bayangkan betapa dahsyatnya keutamaan bagi orang penghafal Quran. Itu. Tetapi tidak hanya itu aja. Orang tua penghafal Quran itu dipakaikan mahkotanya di surga dan ditempatkan dengan sebaik-baik tempat. Nah, dipakaikan mahkota ini bukan mahkota ECC. Mahkota ini mahkotanya terbuat dari sinar surga. Nah, itu. Ya, makanya orang tua itu dihormati sama orang tua yang biasa, orang tua yang memiliki anak yang tidak menghafal Quran. Itu keutamaannya. Terus apalagi keutamaannya? Nah, keutamaannya satu lagi, Al-Quran bisa menjadi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah penolong. Nah, yang mana di hari kiamat ini kan banyak cobaannya. Nah, ada orang yang berjalan, ada orang yang nggak bisa berjalan. Nah, ada yang berbaring. Nah, pada saat itu kiamat itu lagi kita semua ini lagi kesusahan. Dan pada saat hari kiamat, di situ matahari itu seolah-olah sejengkal. Jaraknya itu sejengkal dari kepala kita. Bayangkan haus nggak itu kita? Terasa haus, terasa panas. Di situ kondisi kita pada saat di yaumil mahsyar, pada mahsyar. Nah, siapa yang menolong kita? Yang menolong kita adalah salah satunya Al-Quran. Karena Nabi sendiri yang bilang, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi sahabatnya. Sahabat Al-Quran itu siapa? Orang yang sering baca
Quran, mempelajarinya, mentadabburinya, apalagi orang yang menghafal Quran. Itu keutamaannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ustaz sampaikan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu membaca Al-Quran. Kalau bisa kita tiap hari membaca Al-Quran itu satu juz. Nah, kalau misalnya satu hari satu juz, maka insya Allah sebulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kebiasaan kita kalau ada bulan Ramadan, kita itu tadarus di bulan Ramadan. Nah, itu kan biasanya setiap selesai sholat tarawih kita tadarus sama-sama kawan kita kan. Nah, itu dimanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.